Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaidun Al-Mustafa. Saya dipanggil Zaid. Saya peserta PPKD Jakarta Selatan angkatan pertama tahun 2025. Saya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada video kali ini kita akan mm, menginstal aplikasi apa saja yang kita butuhkan. Misalnya kita setelah membeli laptop atau komputer baru. Yang pertama, kita butuh driver. Kenapa sih kita butuh driver ini? Yang pertama, kita driver ini fungsinya sebagai perantara antara perangkat hardware dan perangkat software atau user interface-nya. Ini menghubungkan driver ini. Kenapa kita harus ngecek atau download ataupun update driver ini? Karena driver ini membantu kinerja aplikasi yang kita punya, misalnya driver VGA atau grafik. eh, untuk grafik ini, jadi kinerjanya jadi lebih lancar. Misalnya sebelumnya misalnya kita kalau laptop baru ini tanpa driver, biasanya ngezoom banget tuh, ya kan, nggak normal ya kan tampilannya, atau nggak terlalu HD atau bagus gambar jadinya, resolusinya juga buram, ataupun nge-lag, ataupun bisa juga beli screen atau beli skin yang terjadi, atau kendala bug-bug lainnya, masalah-masalah lainnya. Jadi penting untuk selalu mengupdate driver ataupun mendownload driver atau selalu cek driver-driver yang ada pada komputer laptop kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita ngecek driver-driver kita? Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi bernama IOBIT Driver Booster. Ini kita bisa search dari Google atau browser Anda, lalu klik download. Ini lalu klik install. Karena saya sudah punya, kita download, kita aktifkan saja. Tinggal setup, yes, aktifkan, lalu klik install. Lalu tinggal tunggu saja, karena saya sudah punya. Nah, ini nanti ada di home-nya, ada tombol scan, lalu tunggu sebentar, nanti dia akan nge-scan semua komponen drivernya, lalu muncul, lalu tinggal update. Lalu tunggu selesai, nanti ada setelah update, kita setelah download semua driver ini yang tersedia, nanti tinggal ada opsi install. Install now, lalu restart. Selanjutnya kita harus mempunyai aplikasi multimedia. Apa saja aplikasi multimedia? Yang pertama ada VLC. Ini contohnya VLC Multimedia Player ini berguna untuk membuat melihat atau membuka aplikasi ekstensi video, misalnya MP4, MKV, atau MOV. Jadi ketika ada aplikasi multimedia VLC Media Player ini, ketika ada file ekstensi itu, kita bisa buka, lalu kita bisa tonton lewat sini. Contohnya ini kita cari open file, atau kita, ini otomatis membuka lewat aplikasi ini. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi PDF. Nah, untuk membuka aplikasi dokumen-dokumen seperti PDF, kita punya Adobe Reader. Ini bisa search di Google, Adobe Reader PDF. Ini gratis juga. Ini lalu download Acrobat. Saya downloadnya tinggal next, paling terinstall, lalu tunggu selesai. Karena saya sudah punya. Nah, ini saya sudah punya. Ini tinggal install, nanti kalau karena saya ini makanya munculnya update, lalu accept saja. Nah, ini sudah kelihatan, bisa. Lalu selanjutnya kita harus punya browser, aplikasi browser. Contohnya misalnya Firefox atau Chrome atau
Opera Mini. Tapi saran saya pakai Firefox atau Chrome karena ini lebih banyak mendukung hmm, dokumen-dokumen ataupun aplikasi lainnya secara umum detail general tinggal lanjut saja next next perbarui install biasanya kalau yang belum lalu tunggu selesai memasang. Lalu ada aplikasi yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah Microsoft Office. Ini paling penting untuk misalnya dunia kerja, dunia sekolah, dunia kampus, ya kan. Ini penting. Namun ini Microsoft Office ini berbayar, ya kan. Karena untuk mendownloadnya secara resmi kita dari ini unduh Microsoft Office dari website resminya untuk sekarang. Namun kita perlu lisensi. Ya kan, misalnya kita download, nah ini kita login dulu, kita harus mempunyai akun Microsoft kita buat. Lalu ketika kita buat, nanti kita tinggal klik, nanti muncul enter your product key. Karena saya sudah punya, apabila belum punya, kita harus beli dari website resminya Microsoft ataupun dari toko-toko online lainnya. Apabila kita sudah membeli, nanti dikasih itu serial key-nya berapa angka nih segini. Nanti kita klik saya serial key-nya lalu next. Dia otomatis ada muncul opsi download dan install. Lalu klik install saja. Secara otomatis tidak perlu masukkan serial key-nya lagi karena kita sudah masukkan dari sini. Karena saya sudah seperti ini Microsoft 365. Saya biasanya ini juga kalau laptop-laptop sekarang yang kita beli laptop itu sudah including dari Microsoft Office-nya sama eh, Microsoft Windows-nya udah otomatis dikasih lisensinya biasanya 3 tahun 2 tahun. Nah, lalu selanjutnya yang kalau nggak kalah penting juga kita harus install ini WinRAR dulu. Ini untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tipenya RAR, zip ataupun lainnya. Ini sangat penting untuk ekstraknya. Biasanya kalau nggak punya WinRAR ini kita nggak bisa ekstrak atau buka zip file RAR. Ya kan? Jadi open saja ini di Google install ya kan. Oke saja. Nah, done. Selesai. Berarti sudah install nih. Lalu yang selanjutnya ada antivirus. Ini antivirus karena biasanya memang Windows ini apabila sudah terlisensi kita punya Microsoft Defender ya kan. Namun untuk ini kita jadi secondary layer atau secondary antivirus ini sangat membantu juga untuk perlindungan keamanan komputer kita. Baik, klik saja nanti sudah selesai kayak gini. Nah, ini sudah teraktif berarti sudah aktif. Itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.